fisik yang sehat, dan sebenarnya olahraga ini sangat penting ya untuk kita lakukan secara rutin. Walaupun kita mungkin berada kesibukan, namun sebenarnya aktivitas fisik ringan tetap harus dilakukan supaya kita bisa menjaga kesehatan kita. Dan dari sini kita bisa peroleh kesehatan dari segi mental dan juga fisik jika kita rutin melakukannya. Jadi di sini Anda bisa lihat olahraga yang teratur tidak hanya bisa menurunkan berat, tetapi ianya lebih dari itu. Sebenarnya olahraga ini bisa mendukung tubuh menjadi lebih sehat dan bugar. Dan bagi sesiapa yang rutin berolahraga ini akan lebih produktif ya untuk bekerja ataupun belajar. Dan tidak dilupakan juga, kesehatan mental juga akan menjadi lebih baik karena olahraga ini bisa mendorong tubuh untuk mengeluarkan berbagai hormon yang dimana hormon ini bisa berdampak pada pengelolaan suasana hati yang lebih tenang dan lebih baik. Jadi, seseorang itu jika rutin melakukan olahraga, sebenarnya ia akan menjadi lebih tenang, nggak mudah stres, nggak mudah depresi gitu. Dan berdasarkan tipe olahraga di sini Anda bisa lihat, ya ini kekuatan, ketahanan, kelenturan, dan juga keseimbangan. Kita bisa melakukannya untuk dijadikan rutinitas sehari-hari. Jadi, ayo kita lihat satu persatu tipe olahraga. Oke, yang pertamanya olahraga daya tahan tubuh atau ketahanan. Oke, olahraga daya tahan tubuh ini adalah tipe olahraga yang melibatkan kemampuan otot dalam beraktivitas fisik tanpa berasa lelah. Dan harus diingatkan juga ya, olahraga ini enggak bisa membentuk otot yang lebih besar. Karena olahraga ini ianya berfokus pada sistem peredaran darah. Oke, ianya fokus kepada sistem peredaran darah karena olahraga ini ia membantu meningkatkan detak jantung dan juga pernapasan Anda. Oleh itu, selain pada namanya ketahanan, ia juga sering disebut sebagai aerobik ataupun olahraga kardiovaskular. Dan di sebelah kanan ini, Anda harus ingat ya untuk ikuti tips ini supaya enggak cedera semasa Anda berolahraga. Dan yang keduanya yaitu olahraga kekuatan atau nama lainnya yaitu anaerobik. Jadi olahraga ini bisa membantu menguatkan otot dengan adanya beban. Oke, jadi sebenarnya otot kita ini jika terus dilatih secara konsisten dan berkelanjutan, ia akan membuatkannya menjadi lebih kuat dan lebih besar. Jadi, jika contohnya Anda tidak punya dumbbell di rumah, jangan khawatir, oke? Anda bisa aja menggunakan barang yang lebih berat seperti air botol ini. Anda bisa olahraga mengangkat ini. Oke? Oke, seterusnya yaitu memiliki keseimbangan. Oke? Jadi, pentingnya kita memiliki keseimbangan yang baik karena ianya berguna dalam melakukan aktivitas sehari-hari ketika kita berjalan maupun kita menaiki tangga. Dan olahraga keseimbangan penting ya untuk menstabilkan postur tubuh dalam beraktivitas ataupun ketika bergerak. Dan sebenarnya aktiviti keseimbangan ini sangat berperan penting terutamanya bagi manula dan pasien stroke yang rawan jatuh ketika beraktivitas. Dan yang akhir sekali yaitu kelenturan. Oke, kelenturan adalah tingkat di mana kemampuan otot Anda untuk melakukan peregangan dan mobilitas yang berkaitan dengan sendi-sendi pada tubuh.
Jadi, jika kelenturan Anda ini meningkat, maka semestinya mobilitas Anda bisa meningkat, performa latihan Anda juga akan meningkat. Jadi yang paling penting sekali, ia bisa mengurangi risiko tercedera ketika Anda berolahraga. Oke, di sini Anda bisa lihat tren olahraga yang ada sekarang. Jadi, kita bisa memilih olahraga mana yang paling cocok agar Anda dapat mencapai tujuan kebugaran secara keseluruhan. Ya, ini dia contoh olahraga yang kita selalu dengarin, yaitu kardio, olahraga berat badan, atau juga HIIT. Jadi, apabila Anda mengombinasikan kesemua 4 tipe olahraga dalam satu sesi olahraga, sebenarnya Anda bisa mencapai hasil yang maksimal dan Anda bisa menghindari rasa bosan ketika Anda berolahraga. Jadi, di sini merupakan panduan untuk berolahraga. Jika Anda sudah lama tidak berolahraga, sebaiknya jangan langsung terus deh melakukan olahraga yang berat, karena ianya bisa memudaratkan kesehatan Anda. Jadi, kita start slow, go slow. Oke? Jadi, Anda bisa saja mulai olahraga secara pelan-pelan dan Anda harus mendengar tubuh Anda. Jika Anda terasa sakit apa-apa tubuh, Anda harus berhenti, ya. Jangan terlalu maksa deh, jangan terlalu maksa tubuh Anda dengan intensitas yang tinggi. Oke, jadi bagi Anda yang selama ini jarang atau nggak pernah berolahraga dalam waktu yang lama, mungkin sedikit bingung ya, gimana harus mulai dari mana. Jadi supaya Anda tidak salah langkah, pertamanya Anda harus periksa tahap kesehatan diri Anda dulu. Karena pemeriksaan awal kesehatan bisa mengesan sebarang masalah kesehatan yang Anda ada. Kemudian yang keduanya, Anda harus tetapkan matlamat yang realistik lah. Oke, contohnya jika Anda mau menamatkan larian 5 kilometer. Jadi secara realistiknya Anda nggak mampu deh untuk nggak bisa habiskan secara 5 kilometer ya. Jadi sebenarnya Anda boleh mulakan dengan membina plan yang merangkumi larian yang lebih pendek. Contohnya 500 meter hari ini, kemudian esoknya naik dikit jadi 1 kilo, sehingga tercapai 5 kilometer itu. Jadi, dan bila Anda rutin melakukan olahraga itu, dan apabila Anda sudah terbiasa olahraga, dan tanya saya ucapkan Anda sudah berjaya menjadikan olahraga itu satu kebiasaan. Oke, di sini sedikit tips ya untuk mereka yang mau mulai berolahraga. Oke, yang pertama, Anda seharusnya mengoptimalkan pemakanan Anda dengan konsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi. Oke, nasi itu Anda bisa konsumsi 2 hingga 3 jam sebelum olahraga. Manakala karbohidrat sederhana seperti buah-buahan ya, seperti pisang itu, Anda bisa konsumsi dalam 30 hingga 60 menit sebelum olahraga. Karena karbohidrat ini sangat penting ya untuk memberikan tenaga kepada Anda ketika berolahraga itu. Yang keduanya yaitu pemanasan. Pemanasan tubuh ini sebenarnya bisa membantu mencegah dari kecederaan dan membantu meningkatkan prestasi olahraga, dan juga yang paling penting, ia bisa mengurangi rasa nyeri otot selepas Anda berolahraga. Yang ketiganya, Anda harus minum air yang mencukupi. Karena cecair yang cukup itu sangat penting untuk mengekalkan prestasi yang optimum dan membantu untuk Anda pulih untuk keesokan harinya. Oke, yang seterusnya, ya ini yang paling penting. Anda jangan paksa tubuh Anda untuk melakukan olahraga. Jadi, jika Anda nggak bisa berolahraga setiap hari, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, nggak perlu paksa.
Karena jika Anda berasa sakit atau tidak selesa semasa berolahraga juga, Anda harus berhenti dan berehat. Karena setiap orang itu punya limitasinya ya, dan perlu lakukan dikit-dikit. Dan akhir sekali yaitu pendinginan. Ya, pendinginan ini bisa membantu untuk memulihkan corak pernapasan yang normal dan juga membantu untuk mengurangkan nyeri otot selepas berolahraga. Oke, di sini saya mau bantu Anda yang mau mulakan berolahraga. Jadi di sini merupakan contoh olahraga bagi 1 minggu yang Anda bisa lakukan. Oke, jadi di sini Anda hanya perlu beraktivitas selama 4 hari dan selebihnya hanya Anda perlu rehat saja di rumah. Oke. Dan di sini Anda nggak usah khawatir ya, karena Anda bisa aja tukar harinya mengikut kesesuaian. Jadi kita di sini kita bisa lihat ini merupakan panduan berolahraga dari WHO yang harus kita ikuti bersama. Jadi yang pertamanya bagi anak-anak dan remaja direkomendasikan untuk berolahraga aerobik, yaitu contohnya bersepeda atau berlari minimalnya 60 menit per hari. Dan olahraga bagi penguatan otot dan penguatan tulang juga harus dilakukan ya setidaknya 3 hari per minggu. Anda bisa lihat ya itu contoh olahraganya. Bagi dewasa dan juga manula, olahraga setidaknya harus dilakukan 150 menit per minggu, ya, per minggu, atau 30 menit per hari, setiap 5 hari dalam seminggu. Tapi bagi orang yang masih merasa waktu itu macam terlalu lama, olahraga itu bisa aja dilakukan sebanyak 2 kali sehari dengan pembagian waktu 15 menit untuk satu sesi. Oke. Dan ada lagi satu komponen tambahan bagi kedua kategori ini, yaitu yang kita bisa lihat bedanya antara dewasa dengan orang tua ini, yaitu tambahan latihan penguatan otot bagi dewasa dan latihan multi komponen bagi orang tua. Oke, nah jika Anda sudah rutin berolahraga, pastinya Anda mau tubuh itu bisa mendapatkan manfaat yang semaksimal mungkin untuk menunjang kesehatan rohani dan juga mental. Jadi di sini Pak Tyson sudah bilang, ini sangat cocok deh jika kita padukan dengan suplemen kesehatan dari Nutri kita, yaitu produk kita, yaitu BioSpray Plus, dan juga Circulate. Jadi keduanya berperan ya untuk meningkatkan performa senaman kita. Ayo kita lihat bagaimana. Oke. Adakah Anda tahu bahwa stimulator pelepasan hormon pertumbuhan yang paling ampuh adalah dengan berolahraga? Dan lagi keren itu apabila gabungan olahraga sama produk BioSpray kita bisa memacu jumlah hormon pertumbuhan yang cukup bagi tubuh kita. Dan mengikut studi dan juga kajian juga, bahan-bahan dalam BioSpray kita bisa membantu mengurangi kerusakan otot dan ia juga mempunyai efek positif pada kekuatan otot. Ya, selain pada itu kita juga punya produk Circulate yang sudah terkenal, sudah populer dengan fungsinya yaitu melancarkan aliran darah. Karena bahannya yaitu L-arginin dan L-citrulline terbukti bisa memperkuat otot dan meningkatkan kinerja olahraga, terutamanya bagi atlet laki-laki. Alright, jadi itu saja bagi sesi kali ini. Sebarang soalan atau kemusykilan bisa aja tulis di chatbox atau langsung aja tanya. Oke, terima kasih semua. Baik, Thank you terima kasih Aisyah. banyak kepada Bu Siti Aisyah.
yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa mengenai manfaat olahraga. Selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Nah, di sini alhamdulillah sudah bertambah beberapa partisipan. Ada yang ingin bertanya kepada Bu Siti Aisyah mengenai materi tadi. Kalau ada boleh diketik di chatbox juga boleh, atau mau diangkat tangan, raise hand untuk langsung berbicara juga boleh. Mungkin di sini ada Pak Chandra, ada Bu Antika, Bu Arlina, Pak Putra. Ini ada Pak Zulki Budi, Pak Wisnu. Kalau ada yang kurang jelas, yang ingin ditanyakan silakan. Bu Arlina, bagaimana Bu? Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Seperti lagi tidak standby. Bu Naomi, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oh, Bu Antika. Oh ya, silakan Bu. Halo. Ya, halo Bu. Halo Mbak. Halo. Ya, Bu Antika. Malah penciptakan mati. Gini, saya hanya mau menanyakan, apakah benar kalau kita berolahraga itu hanya bisa membakar lemak yang ada di bawah kulit kita, tidak bisa membakar kolesterol, seperti itu. Itu aja pertanyaan saya. Mohon pencerahannya ya Bu Siti. Oke. Oke, benar. Oke, bagi soalan Bu Antika, oke, ya benar. Kita berolahraga itu bisa membakar lemak-lemak di bawah kulit kita ini. Namun secara langsung, apabila lemak yang di bawah kulit kita itu berkurang, sebenarnya kolesterol di dalam darah kita juga akan turut berkurang. Dan tambahan, sebenarnya berolahraga ini sebenarnya bisa bantu mengurangkan kolesterol jahat yang ada dalam tubuh badan kita. Ya, sebenarnya oleh itu karena kita digalakkan untuk berolahraga supaya kolesterol kita bisa turun. Gitu. Apa Bu Andika? Oke, Berpuas siap Bu hati? Siti. Thank you, puas. Sama. Baik, terima kasih Bu Antika atas pertanyaannya dan Bu Ajeng telah menjawab. Naomi mau bertanya? Ya, selamat sore Bu Mbak Aisyah. Selamat sore. Ya, saya kebetulan agak sedikit besar. Saya sering jogging Mbak Aisyah. Jogging tapi itu tidak teratur. Cuman kalau pagi itu kadang kan tadi waktunya itu 120 sampai 600 menit per minggu ya, kalau nggak salah ya. 150 hingga 300. Jadi apakah itu Mbak Aisyah itu harus maksudnya ada pembagian. Jadi kan kalau 7 hari kan itu berarti 600 bagi 7 atau misalkan 600 bagi 7 atau bisa misalkan ya hari ini menitnya 60 terus besoknya 30 menit. Apakah itu berpengaruh terhadap pembakaran otot? Pembakaran lemak maksud saya. Oke, jadi enggak. Jadi kalau itu ikuti waktunya, ya sebenarnya enggak kisah. Ya enggak kisah, asalkan mencukupi 150 hingga 300 menit per minggu. Ya bisa jadinya 20 menit per hari lah kiranya. 20 menit per hari untuk 7 hari itu sudah mencukupi untuk mendapatkan manfaat-manfaat itu. Dan sebenarnya jika Bu Naomi melakukan olahraga jogging ya tadi. Ya, jika Bu Naomi lakukan jogging itu 20 menit per hari untuk 1 minggu, ya sebenarnya bisa bantu mengurangkan
berat tubuh sebanyak 500 gram. Jika Oh ya. konsisten itu sebenarnya bisa membantu menurunkan berat tubuh juga. Iya, karena saya ya akhir-akhir ini semakin banyak roadshow sama Mbak Ica, semakin banyak ini nih, karena makan tidak teratur kita, jadi kadang makan ini. Nah, yang saya ingin turunkan itu sekitar 8 kilo, Mbak Isa. Itu kira-kira bagaimana ya? Saya tetap tetap menggunakan biasanya pagi dan malam. Apakah pada saat kita olahraga itu selesai olahraga, apakah kita bisa menambahkan sehingga itu semakin kerja otot itu semakin mampu gitu ya, maksudnya kalau kita Kurang, Bu. selesai ya. Kalau hanya malam dan pagi kurang dong. Ya, Bu Antika, diirit-irit Bu Antika. Kalau mau jogging, kalau saya Diirit-irit Iya. soalnya Bun. mungkin saya Kebanyakan serius ya. kebanyakan Kalau dipakai mau, tester ini. nah, kalau mau jogging, Tester biar kalau rohannya. BOP. kayak kemarin ya, saya itu kan turun drastis banget ya Bu. Ini beberapa hari karena ini sudah mulai nggak begitu sibuk BOP ya, karena pemilu saya manfaatkan untuk saya jogging. Jadi ini turunnya drastis sebelum kita, karena di dalam biospray itu ada arginin yang tugasnya memang membantu pembakaran kan ya. Jadi sebelum kita jogging, kita semprot biospray reguler 5-7 semprot gitu. Jadi kalau cuma malam dan pagi kurang banget gitu. Kita bantu dengan suplemen kita. Nggak boleh Kalau Bunda Antika kan persediaannya banyak, beda sama saya nih. Jadi makanya saya kadang berpikir seperti itu ya. Ini kan kita ini kan kebanyakan yang ada ini kan member semua, bahkan ini semua kan artinya kadang saya ada beberapa pasien juga yang bertanya sedemikian, apakah bisa digunakan saat kita selesai berolahraga, karena pasti Mbak Aisyah tahu kan kalau kita berolahraga kan berapa kalori yang terbuang, berapa mineral yang ini. Jadi apakah bisa ditambahkan? Nah, kadang saya juga berpikir seperti itu, Mbak Aisyah. Jadi kadang saya pulang saya semprot lagi 2 kali saja, kemudian tahan sampai hilang rasanya. Karena kan kita kembali lagi bahwa fungsinya itu kan biospray itu di bawah sublingual kita sampai rasanya hilang, berarti itu sudah betul-betul bekerja. Nah, ini yang menurut Mbak Isa sendiri dari segi gizinya apakah memang sedemikian ya Mbak Isa? Kalau saya dan Ibunda Antika kan berdasarkan pengalaman nih kita. Bu Naomi, mungkin saya bisa tambah di sini. Untuk olahraga ini dengan penggunaan produk kita ya, apa yang ngomongin oleh Bu Antika itu benar banget. Karena kan kalau kita olahraga, setelah olahraga sebenarnya kita perlu asupan protein juga. Oke. Karena waktu kita olahraga ya, selain daripada membakar lemak, kita perlu membangun otot kita loh. Dan otot kita dibangun dengan protein. Ya, jadi kalau kita setelah olahraga, tapi kita nggak ada asupan protein apa gimana gitu, malah kadang-kadang jadi lebih parah. Otot kita akan jadi lebih lemah. Ya, jadi setelah olahraga, ya betul. Kalau kita waktu olahraga kan kita perlu meningkatkan metabolisme supaya lemak kita dibakar dengan lebih efektif gitu. Mungkin bisa disemprot dengan biospray. Setelah itu kalau waktu kita makan kan, kita gandingin dengan green mix. Oke, biar pencernaan lebih bagus, asupan nutrisi yang diserap ke dalam tubuh itu juga lebih bagus gitu loh. Ya, tapi yang penting sekarang bukan hanya olahraga ya, juga kita harus makan dengan benar. Jangan gara-gara kita mau turunin BB, kita nggak makan
makan. Kita ya dengar orang ngomong kan, olahraga memang bagus. Ya udah kita diet, kurangin makan, kita olahraga lebih gitu, malah kadang-kadang lebih parah untuk kesehatan. Oh, tidak Pak. Jadi Siap, untuk Pak Tyson. menjawab soalan Bu Naomi tadi, kalau konsistensinya, kalau bisa ya memang lebih baguslah konsisten. Karena tubuh kita kan apa ya, udah kebiasaan kalau kita melakukan itu. Jadi kalau setiap hari 30 menit, jadi tubuh kita ada memori. Otot kita ada memori gitu loh. Jadi kalau kita buat 30 menit, ya sebenarnya lebih ideal. Tapi kalau enggak, ya memang bisa diperkirakan dari minggu juga. Jadi enggak perlu seharusnya diperkirakan dari per hari gitu. Jadi per minggu juga bisa gitu loh. Ya, jadi mungkin hari ini kita buat 20 menit, besok kita tambah lagi, ataupun hari ini kita buat 2 kilometer, besok kita coba lagi lebihin gitu lah. Ya, tapi benar apa Bu Naomi bilang, tergantung dengan kalori yang masuk ke tubuh kita hari itu loh. Kalau hari itu banyak kalori masuk, ya udah kita ningkatin aja olahraganya untuk bakar kalorinya gitu. Ya, ini secara keseluruhan gitulah. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab soalan Bu Naomi. Terima kasih. Pak Tyson nih lagi Sedikit apa? menambahkan ya Bu Naomi. Ya, Bun. Kalau saya selalu menyarankan di saat saya sosialisasi, memang kita tidak pernah memperbolehkan manusia itu tuh diet ya, karena diet itu memang tidak terlalu bagus untuk tubuhnya orang ibu juga salah satunya. Kita tetap makan 3 kali 1 dalam 1 hari, terakhir jam 5, malam itu udah nggak boleh makan apapun gitu ya, nggak boleh makan apapun terakhir itu jam 5 atau maghrib lah ya, jam 6. Nah, kurangi aja karbonya, diganti kentang itu benar-benar yang drastis cepet turunnya. Jadi kita tetap makan sayur, misalkan lagi ngoseng kangkung nih, ya udah nasinya dua yang agak besar-besar gitu, 2 itu udah kenyang banget sama sayur, sama ikan laut kayak gitu ya. Jadi itu cepat banget Bu Naomi. Ini terjadi pada saya saat ini turunnya benar-benar drastis karena saya mengganti karbo itu dengan kentang. Jadi maem nasi itu dalam beberapa hari ini hanya dihitung bisa dihitung aja. Sesekali sih saya kangen nasi ya karena memang lidah kita udah terbiasa nasi, kemudian diganti kentang itu kan agak riskan gitu. Jadi nggak boleh diet yang ketat, nggak boleh, tetap makan 3 kali 1, boleh karbonya diganti dengan kentang, itu aja. Daripada roti lebih baik kentang, karena tepung-tepungan juga nggak begitu bagus kan, seperti itu. Itu Bu Naomi cepet banget, udah. Bu Naomi ini pasti, tinggalkan yang goreng-goreng, lebih banyak direbus. Itu yang saya lakukan saat ini. Gitu. Siap Bun. Makasih Pak Tyson. Saya kan juga Pak Tyson, saya juga baru lihat tentang Vitanetik yang apa tadi satu yang itu yang ditambahkan yang circulate itu. Saya baru lihat Pak Tyson karena selama bersama Ica saya baru baca Vitanetik itu. Dan memang mudah-mudahan ya Bu Natika udah pernah coba ya circulate itu? Saya udah mencoba semuanya dan semuanya saya pakai. Green setiap hari saya pakai, Collagen setiap hari saya pakai. Jadi malam biospray reguler, paginya plus, kemudian jam 9 saya pas Collagen, kalau enggak sore gitu Collagen. Green mix-nya selalu setelah makan siang, kemudian mata malam Visionik saya pakai seperti itu. Jadi saya menggunakan itu semuanya udah lama banget, awal dari launching di trip Malaysia. Dari situ saya mencoba semuanya, hasilnya memang luar biasa. Makanya kenapa saya mendistribusikan Vitanetik ini kepada semua pasien-pasien untuk pendampingan proses penyembuhan itu. Pantas Bunda Antika makin kelihatan cantiknya, Be. Dulu nggak cantik ya berarti ya. Jauh banget setelah Vitanetik. Keren, mantap. Iya Bu. Memang kalau orang bilang, ini satu pengalaman ya. Kemarin itu saya direkrut salah satu perusahaan gitu, dia memproduksi Collagen gitu ya.
Dan saya bilang, kita juga punya loh kolagen. Ya udah Bu, saya mundur aja deh. Kayak seperti itu, dia punya Betul. kolagen, tapi kita kan udah punya kolagen. Dan Ya. kebetulan memang kita perbantukan untuk pertulangan ya, melembabkan tulang, vaginal. Itulah Bu, karena isinya memang kolagen murni, saya baca itu seperti itu. Luar biasa deh, pokoknya kolagen the best. Mantap, mantap Bu. Dia lagi di jalan ya, kita di Morowali sama Mbak Isha ini. Terima kasih Pak Tyson, Mbak Isha. Terima kasih. Makin sukses Titanetik The Stay. Sukses Oke. selalu. Maju terus. Maju terus. Maju terus, pantang mundur. Pantang mundur. Siap. Terima kasih Mbak Isha. Oke, baik, terima kasih kepada Bu Naomi dan Bu Antika atas pertanyaannya dan Pak Tyson beserta Bu Aisyah atas responnya. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini ada Bu Alina, Pak Chandra, Pak Zuli Budi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali atau Pak Putra mungkin. Ini luar biasa Pak Putra sambil mengendarai mendengarkan Zoom kita ya, luar biasa. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Oke, mungkin Sambil sebelum menikmati ditutup. kemacetan sambil dengerin ilmu dari Nutrik. Terima kasih, Oh, terima ya, kasih. siap. Siap Pak Putra, mantap Pak. Nah, mungkin sebelum ditutup, pertanyaan dari saya mungkin ya, Bu Siti Aisyah ya. Ini kan berhubung kita mau Ramadan, mungkin dari Bu Siti Aisyah, saran waktu olahraga yang paling cepat itu di waktu mana? Pagi atau sore hari sebelum berbuka gitu? Kebiasaannya kita akan rekomendasikan untuk olahraga sebelum berbuka. Mungkin dalam 20 menit ataupun 30 menit sebelum berbuka itu bisa aja lakukan olahraga yang ringkas-ringkas, yang ringan-ringan aja supaya enggak terlalu lelah ya. Nah, soalnya waktu itulah. Iya, thank you Bu Siti Aisyah. Ini ada alasan agar Bapak Ibu yang hadir hari ini tidak males-males ya olahraga walaupun bulan puasa, karena sebelum waktu berbuka itu juga waktu paling tepat untuk berolahraga ya. Baik, mungkin sebelum kita tutup, yang hadir di sini boleh open kamera dulu biar kita foto bersama. Bu Alina, Bu Antika, Pak Chandra, ini Saya ada. izin. Ya, boleh. Yang nggak bisa nggak apa-apa. Yang bisa buka kamera boleh dibuka saja. Bu Naomi. Ya. Baik, Bu Alina. Yang lain pasti tidak bisa. Bunda Antika pakai daster lagi ya? Oke, ya. Baik. Oke, baik. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Senyum. Oke, sekali lagi. Gaya cuan mungkin. Ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak yang sudah hadir dalam sesi Zoom hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga setelah Zoom ini kita semua semangat berolahraga, dan sampai jumpa di sesi Zoom selanjutnya agar lebih banyak ilmu kita kembali, dan ketika BOP ataupun menjalankan kegiatan prospek di lapangan, ilmu kita semakin banyak dan membantu lebih banyak orang untuk hidup lebih sehat bersama Biosfe dan Titanetik. Baik, terima kasih kepada Pak Tyson, Pak Albert, dan Bu Siti Aisyah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, semuanya. terima kasih semua ya. Sukses, biar Terima sukses, kasih. Nutrik. Sampai ketemu di sesi Pak seterusnya. Chandra. Pak Chandra, Pak Putra. Pak Chandra, Pak thank you semuanya. Sampai ketemu. Yuk. Oke, pamit dulu ya.